Kita sering banget kan dengar perdebatan antara tukang yang ngandelin insting sama insinyur yang pegangannya angka. Tapi kalau udah ngomongin konstruksi, ini bukan lagi soal siapa yang benar atau salah loh. Ini soal hidup dan mati. Jadi, apa sih yang terjadi kalau insting dibiarin menang? Lupain deh soal sial atau nasib buruk. Kutipan ini tuh nonjok banget ngingetin kita satu hal. Bangunan roboh itu akibat dari kesalahan perhitungan yang fatal. Ini sains, bukan kebetulan, bukan untung-untungan. Coba deh bayangin efek domino. Satu kegagalan kecil aja di satu titik, itu bisa merambat dan ngeruntuhin seluruh bangunan. Nah, ini yang namanya keruntuhan progresif. Dan ini, sekali lagi, bukan kesialan. Ini adalah hasil dari ngabain ilmu pasti rekayasa teknik. Nah, ini dia nih pertarungan utamanya. Budaya biasanya juga kuat ngelawan ilmu yang pasti. Firasat lawan rumus, kebiasaan lawan perhitungan. Yuk kita bedah 4 kesalahan fatal yang lahir dari budaya kira-kira ini. Oke, kesalahan pertama, dimensi kira-kira. Mungkin niatnya hemat bahan atau biar ruangan lebih lega. Tapi sains itu nuntut perhitungan beban mati, yaitu berat strukturnya sendiri dan beban hidup. Ya kita ini, perabotan dan semua isinya. Tanpa hitungan itu hasilnya, kolom bisa nekuk atau baloknya melendut sampai akhirnya patah. Ngeri. Kedua, soal besi tulangan. Pakai besi banci atau ngurangin jumlahnya biar hemat itu sama aja kayak bunuh diri struktural. Ini tuh ngilangin daktilitas, kemampuan vital bangunan buat melentur pas ada gempa, ngasih kita waktu buat lari sebelum semuanya runtuh total. Lihat deh, sengkang atau bagel ini, sering banget jaraknya dibikin lebar biar kerjanya cepet. Padahal, fungsi sengkang itu kayak korset yang ngekang tulangan utama. Kalau terlalu longgar, pas ada beban berat, kolomnya bisa meledak keluar. Fenomena mengerikan ini namanya spalling. Kesalahan terakhir yang sering banget kejadian, adukan beton yang terlalu encer. Emang sih jadi gampang dituang, tapi ini justru bikin beton jadi kropos dan lemah. Yang lebih parah lagi, air bisa gampang meresap masuk, bikin tulangan di dalamnya karatan, dan akhirnya ngancurin struktur dari dalam keluar. Kebiasaan-kebiasaan tadi tuh bukan cuma praktek yang buruk ya. Mereka itu secara langsung melanggar hukum konstruksi di Indonesia, SNI 2847/2019. Coba kita lihat 3 pelanggaran yang paling fatal. Pelanggaran pertama, kait sengkang. SNI itu mewajibkan tekukan 135 derajat yang ngunci ke dalam inti beton. Tapi di lapangan, yang sering kita lihat cuma 90 derajat. Kenapa? Biar cepet. Padahal bedanya fatal banget. Pas gempa, kait 90 derajat bakal lurus lagi dan lepas. Kalau kait 135 derajat, dia bakal tetap ngunci, ngejaga kolomnya biar tetap utuh. Pelanggaran kedua, selimut beton atau jarak antara besi sama permukaan luar. Tanpa pengganjal kayak tahu beton, besinya sering nampel ke cetakan. Akibatnya, besi jadi kena udara, karatan, terus ngembang dan mecahin beton dari dalam. Ini tuh kayak kanker buat struktur bangunan. Dan yang ketiga, panjang sambungan besi atau stek. Aturannya simpel, minimal 40 kali diameter besinya. Kalau sambungannya kependekan biar hemat, ya itu bakal jadi titik paling lemah. Begitu ada beban tarik, sambungan itu bakal kecabut gitu aja. Udah, game over. Jadi, semua pelanggaran ini bukan sekedar cacat kecil ya. Ini adalah bom waktu yang lagi kita tanam di dalam struktur kita sendiri. Konsekuensinya bukan cuma retak-retak, tapi bencana yang bisa ngancam nyawa dan seluruh investasi Anda. Dan inilah 4 skenario mimpi buruk yang bisa terjadi. Runtuh progresif, efek domino yang ngancurin semuanya. Spalling, kolom yang meledak kayak popcorn. Korosi, si kanker beton yang ngegrogoti dari dalam. Dan yang paling nakutin, hilangnya daktilitas, yang artinya bangunan bisa runtuh tiba-tiba tanpa ada peringatan sedikit pun. Oke, cukup mimpi buruknya. Kabar baiknya, ada resep sederhana buat mencegah semua ini terjadi. Anggap aja ini checklist wajib sebelum beton mulai dituang ke cetakan. Ada 4 langkah simpel yang nggak bisa ditawar. Pertama, ikutin gambar kerja. Insinyur tuh udah ngitung, jadi jangan improvisasi. Kedua, cek detail besinya. Pastiin semuanya sesuai, dari jumlah, diameter, sampai selimut betonnya. Ketiga, pastikan mutu betonnya sesuai spesifikasi. Dan terakhir, jangan pernah ngubah bentang kolom seenaknya. Struktur itu bukan panggung buat berkreasi di tempat. Pada akhirnya, semuanya balik lagi ke satu pertanyaan. Ini soal pengeluaran atau investasi? Yuk, kita lihat perbandingan antara biaya keahlian sama biaya kegagalan. Berapa sih biaya buat bayar seorang insinyur struktur profesional? Cuma sekitar 1-3% dari total nilai proyek. Angka yang kecil banget kan buat sebuah jaminan keselamatan? Grafik ini nunjukin semuanya dengan jelas. Di satu sisi ada investasi kecil cuma 1-3%.
Di sisi lain, ada risiko kehilangan 100% properti Anda, bahkan nyawa. Pilihannya jadi jelas banget kan? Karena pemilik proyek yang cerdas itu bukanlah yang paling hemat, tapi yang paling tahu kapan harus keluar uang buat sebuah perhitungan. Apalagi kalau keselamatan yang jadi taruhannya. Kita tutup dengan pesan pamungkas ini. Ingat ya, bangunan yang kokoh itu berdiri bukan karena percaya diri, bos, tapi karena dihitung. Ini soal sains, bukan keyakinan semata.